Hai guys, kamu pernah dengerin gak? Katanya kamu tuh harus bangun pagi sebelum rezekimu itu dipatok oleh ayam. Nah, gimana caranya memulai pagi dengan mencari cuan, dengan sarapan, dengan nasi bersama sayur asem? Komen di bawah sini kalau kamu tim bangun pagi. Dan ayo kita bahas guys. Halo semuanya, selamat datang kembali di Audio Kehidupan. Terima kasih ya sudah hadir dan memilih meluangkan waktu kamu, karena obrolan kita hari ini bukan obrolan yang singkat, bukan obrolan yang semua orang mau obrolin gitu loh. Ini adalah obrolan yang santuy tapi ya guys, dan penuh kejujuran, dan penting pelan-pelan kita dengar, kita bahas, dan kita cerna. Oke guys, dan hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang kelihatannya itu sederhana banget, tapi menentukan arah hidup banyak orang. Gimana caranya memulai pagi dengan mencari cuan? Bukan cuma soal uang guys, tapi soal arah hidup, soal niat kamu, dan soal ritme hidup kamu gimana, ya kan? Karena banyak orang bangun pagi tapi tidak tahu untuk apa, gak tahu mau ngapain gitu. Dan seperti biasa di Audio Kehidupan, aku akan mengaitkan obrolan ini dengan satu masakan rumahan yang akrab banget dengan kita dan sederhana banget tapi penuh makna, yaitu sayur asem. Tapi guys, kalau aku bosen pakai dengan resep-resep seperti ini, aku nanti berhenti, nanti aku lanjutin lagi. Oke guys, masakan yang rasanya seger banget ya kan, sayur asem itu. Sayurnya apalagi pakai sambal yang pedas. Nah, bahannya sederhana guys, dan paling enak dimakan kalau seimbang, ya kan? Ya udah, kita mulai aja guys. Kamu tahu bahwa pagi adalah penentu arah hidup kita. Kenapa pagi bisa dibilang dengan penentu arah hidup guys? Komen di bawah sini kalau kamu tahu alasannya. Pagi bukan sekedar pergantian jam aja. Pagi adalah titik setel ulang mental kita, ya kan? Pagi, seger, sarapan, berangkat kerja, berangkat sekolah, atau baru memulai aktivitas kita. Di pagi hari guys, otak kita masih berada di fase paling jujur, belum terlalu banyak distraksi, belum penuh emosi, belum penuh dengan pikiran gitu, belum lelah oleh tuntutan, belum banyak banget plan. Walaupun kita udah tahu mau ngapain, mungkin cara kamu memperlakukan pagi akan menentukan bagaimana ya guys kamu mengambil keputusan di hari itu. Cara kamu memperlakukan pagi akan menentukan juga gimana kamu mengelola energi kamu. Kalau ketemu energi positif atau negatif, atau berat atau yang ringan, atau memang ngecas sama kamu guys. Dan bagaimana kamu menghasilkan uang, menghasilkan cuan, menghasilkan pulus gitu guys. Banyak orang merasa hidupnya stagnan, bukan karena kurang pintar, tapi karena setiap pagi dimulai tanpa arah, tanpa tujuan. Bangun pagi hanya untuk menggugurkan kewajiban aja. Padahal guys, cuan tidak lahir dari kebetulan. Ia lahir dari arah yang diulang setiap pagi. Artinya apa? Ada kebiasaan yang kita ulang, kita kerjakan setiap pagi gitu loh. Pagi bukan sekedar pergantian jam, bukan sekedar muternya si matahari, bukan. Pagi adalah momen mental kita. Cara kamu bangun pagi akan mempengaruhi cara kamu berpikir, gimana cara kamu bekerja seharian itu, dan gimana cara kamu mencari uang. Ya kan guys? Orang yang bangun pagi tanpa arah biasanya bekerja tanpa strategi, kayak gak punya ide untuk kita bilangnya ya, jurus-jurus josnya gitu loh guys. Cuan bukan datang dari tergesa-gesa, bukan tiba-tiba juga, tapi dari kesadaran kita, yaitu kesadaran yang penuh guys. Kemudian ya guys, kenapa banyak orang sulit mencari cuan di pagi hari? Tulis di komen di bawah sini guys kalau kamu tahu jawabannya. Kenapa banyak orang sulit mencari cuan di pagi hari? Ya guys, ya karena menurut aku pagi sering diisi dengan scroll media sosial. Kayak bangun tidur,
azan, kemudian scroll HP, lihat jam berapa, buka sosmed, ya kan? Pernah nggak kamu gitu? Jujur, tulis di kolom bawah ini guys, ngapain kamu pagi-pagi? Atau membandingkan hidup kamu. Pagi-pagi kamu udah lihat berita, pagi-pagi kamu udah ngeliat gosip, pagi-pagi kamu udah membandingkan hidup kamu dengan dia. Atau setelah membandingkan hidup pastinya mengeluh, ya nggak sih guys? Kemudian energi habis, bahkan sebelum memulai perang guys. Padahal pagi adalah waktu paling jujur. Pikiran kita masih relatif bersih, ya kan? Sama seperti sayur asem, kalau bahannya segar, rasanya juga keluar, jus banget guys. Cuan itu hasil, bukan tujuan utama. Tapi ini penting guys, kalau pagi-pagi yang kamu kejar hanya uang, kamu kan cepat lelah, cepat capek gitu. Cuan itu hasil dari value kita, hasil dari nilai kita, hasil dari konsisten kita bekerja, hasil dari disiplin kita guys. Bukan dari niat yang instan. Mie instan aja dimasak dulu, ya kan? Sayur asem enak, bukan karena satu bahan, tapi karena keseimbangan rasanya. Bukan karena asem doang, tapi ada gurihnya juga. Tapi kalau berlebihan asemnya gak enak guys, gitu ya guys. Kemudian guys, ritme pagi orang yang mencari cuan itu gimana sih sebenarnya? Ritme kamu gimana sih? Pasti tentunya beda-beda. Apalagi yang orang kerja di rumah sakit, ada tuh jadwalnya dari pagi sampai sore, kemudian dari sore sampai malam, abis malam sampai besok pagi gitu. Jadi ritme kita beda-beda. Pagi yang sehat bukan cari cuan biasa aja guys. Pagi itu bangun dengan tenang, bangun dengan tidak panik dan tidak langsung reaktif gitu. Mereka menyiapkannya pikiran sebelum menyiapkan pekerjaan. Ya udah guys, sekarang kita masuk ke dapur sebentar. Bahan untuk bikin sayur asam apa aja? Pastinya sayur-sayuran kan, kayak ada jagung, ada melinjo, ada buah labu, ada kacang panjang juga, kemudian ada asam. Ada, kalau aku di rumah sih biasanya pakai asam tomat, bukan asam Jawa atau asam belimbing, karena terlalu kecut menurut aku gitu. Kemudian ada gula dan ada garam tentunya, ya kan? Tidak ada yang dominan sendiri, nggak ada yang harus kita banyak takarannya, itu nggak ada guys. Kalau terlalu asam, yang gak enak untuk dinikmati, tapi kalau terlalu manis, ya aneh banget rasanya, ya nggak sih? Gitu juga dengan cuan guys. Kalau uang mendominasi hidup kita, hidup jadi hambar. Kayak abis dapet duit, mau diapain tuh duit? Mau diapain? Apa nggak panik? Apa nggak capek? Apa nggak buntu pikiranmu kalau mikir duit itu mau di ini, mau di itu, beli ini, kita kayak pamer sama sosialita, kayak kita nggak ada arah gitu ya kan. Jadi guys, mulai pagi dengan value, bukan dengan panik, dengan value yang baik, dengan nilai yang baik gitu guys. Tanya ke diri kamu sendiri setiap pagi, hari ini aku mau memberi nilai apa gitu, masalah apa yang bisa aku bantu selesaikan, apa yang bisa aku pecahkan. Uang akan mengikuti nilai gitu guys. Dan kebiasaan pagi yang menghasilkan cuan itu seperti apa sih guys? Kebiasaan pagi menghasilkan cuan itu pasti dari hal yang kecil. Dan beberapa kebiasaan itu seperti menulis rencana harian. Aku tuh setiap sampai ke kantor pasti ada catatan kecil aku mau ngapain aja gitu, biar nggak ada yang terlewati dan aku bisa memanage waktu-waktu aku. Kamu gitu nggak? Yang kerja di rumah, buka usaha di rumah, buka bisnis di rumah, atau kamu kerja kantoran, tulis di bawah sini apa kebiasaan kecilmu pagi yang kamu awali untuk untuk semangat pagi gitu. Kemudian kebiasaan kecil lainnya adalah fokus satu pekerjaan utama dulu, jangan melihat dan jangan menunda, jangan terdistract gitu guys. Tidak terlihat keren tapi konsisten, karena dari konsisten itu kita akan berhasil guys, percaya aku guys. Kemudian ya guys, jangan pernah bandingkan pagimu dengan pagi orang lain. Ada orang pagi jogging, ada orang pagi bekerja, ada yang lagi mikir. Itu sah semua, itu wajar semua. Yang penting pagimu punya arah, punya tujuan gitu. Kalau kamu mau istirahat malas-malasan juga nggak apa-apa, karena pasti nanti siangnya kamu bakal produktif. Karena nggak mungkin seharian kita malas-malasan, pasti kita bakal otak tuh kayak sekarang waktu malas-malasan, istirahat santuy ya kan. Dan nanti kita waktunya mencari cuan, menggali lagi potensi kita mau ngapain hari ini. Pasti begitu, gak mungkin orang 100% gila kerja guys, bakal lelah banget. Mungkin ada orang seperti itu, tapi jangan gitu guys, capek, kasihan masa mudanya. Kalau udah ngos-ngosan di masa muda, ya kan guys. Kemudian ya guys, cuan yang sehat tidak merusak hidup kamu. Ingat itu, cuan yang sehat tidak merusak hidup kamu. Kayak aku bilang tadi, pasti ada orang yang gila kerja banget, tapi yang sehat itu nggak merusak hidup kamu guys.
Cuan yang baik adalah tidak merusak kesehatan kita yang pertama, tidak merusak relasi kita kepada siapapun, ya kan, hubungan itu nggak rusak. Kemudian tidak merusak harga diri kita yang tentunya. Kenapa? Nggak menjatuhkan gitu, nggak menjelekkan gitu, nggak diinjak-injak gitu oleh orang lain. Sama juga seperti sayur asem guys, yang segar dan menyehatkan karena isinya ya sayur gitu. Dan memulai pagi dengan mencari cuan bukan soal buru-buru kaya ya guys, tapi soal bangun dengan sadar, bekerja dengan arah, dengan tujuan, dan pulang dengan tenang, istirahat di rumah, jadi nggak bawa beban pikiran gitu. Jadi gimana tips kamu untuk mencari cuan bangun pagi? Gimana? Atau kamu harus dibangunin mama kamu, atau kamu harus dibangunin oleh istri, suami, atau pacar kamu guys? Tulis di bawah sini, kamu dibangunin siapa? Ada nggak tips untuk bisa bangun pagi seger gitu? Dan terima kasih sudah menemani audio kehidupan selama episode berapa sih ini guys? Kamu nonton gak sih? Ambil hal positifnya guys, pasti ada hal positifnya dari semua audio kehidupan, dan kita akan bahas semua mengenai pengalaman manusia. Kita akan bicara semua tentang bener-bener audio kehidupan, apa yang pernah aku rasakan aku tuangkan di sini, biar nanti ada temennya juga kalau kamu pernah merasakan guys. Dan semoga setelah kamu nonton ini, pagimu tidak lagi terasa kosong dan cuan datang sebagai hasil, bukan sebagai beban atau rasa capek. Oke guys, semangat terus bekerjanya, jaga kesehatan, mencintai keluarga gitu. Dan bye-bye, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Jaga ritmemu, jaga niatmu selalu baik. Bye-bye guys, semangat!